Afwan Ustaz, bagaimana hukum wanita haid memegang mushaf dengan kaos tangan atau dengan penghalang yang lainnya? Ada dua hukum untuk wanita yang haid atau nifas atau junub. Tidak hanya wanita ya, laki-laki juga yang tidak bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi dua hukum itu, pertama hukum membacanya, kedua hukum memegangnya. Kalau membaca, ada dua pendapat di antara para ulama. Syafi'iyah berpendapat tidak boleh baca. Pendapat sebagian ulama di antaranya adalah pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah dan juga yang lain, nggak ada masalah wanita haid, wanita junub membaca Al-Quran. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Tamamul Minnah dan juga yang lainnya, bahwasanya orang haid, orang nifas, orang junub itu boleh membaca. Adilah yang melarang membaca bagi yang junub, haid, nifas semuanya lemah, dibahas oleh Imam Al-Albani. Sisi kelemahannya semuanya hadisnya lemah. Nah, tinggal pembahasan kedua, memegang. Memungkinkan orang baca Al-Quran tanpa megang? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Nggak megang langsung. Pakai apa? Ini apa? Ya, memungkinkan, tidak harus memegang kalau membaca. Terus kalau masalah memegang Al-Quran, memegang belum mesti baca, ya kan? Namanya megang belum mesti baca. Nah, kalau megang mushaf itu ada dua pendapat juga. Syafi'iyah nggak boleh, la megang wala baca, nggak boleh. Mantap orang Syafi'iyah itu, gak oleh mau tenan. Bahkan orang yang berhadas kecil pun nggak boleh baca, harus wudu dulu. Itu Syafi'iyah. Mereka punya alasan yang tertera dalam Al-Quran, wala yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci ke hadas kecil, hadas besar itu harus suci, kalau enggak nggak bisa menyentuh. Yang kedua, alasan yang kedua, mereka punya alasan yang kedua juga, hadis la yamussul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, suci. Kalimat suci berarti umum, suci dari hadas kecil, hadas besar, nggak boleh, kecuali harus suci. Jelas ya? Ini Syafi'iyah. Pendapat Syekhul Islam Taimiyah juga yang lainnya, yang dikuatkan oleh Al-Albani juga yang lainnya, mengatakan menyentuh Al-Quran itu boleh, nggak ada masalah, baik dia berhadas kecil, berhadas besar, itu nggak ada masalah menyentuh Al-Quran. Apa alasan mereka? Karena al-asal, kaidah asal, orang mukmin itu boleh baca Al-Quran, boleh menyentuh Al-Quran, itu kaidah asal. Siapa yang melarang harus mendatangkan dalil. Jelas ya? Taib. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla, dan Syekh Al-Albani juga menguatkan pendapat ini. Nggak ada masalah orang haid, orang nifas nyentuh, baca, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Taib. Adapun yang paling kuat yang saya condongi adalah hukumnya makruh. Seseorang memegang Al-Quran sedangkan dia itu berhadas, saya pribadi condong makruh hukumnya. Orang yang berhadas kecil pun itu makruh menyentuh Al-Quran, makruh.
Apa yang menjadi alasan saya? Alasan saya bukan ayat la yamussuhu illal mutahharun, karena yang tertera dalam ayat itu ya, la yamussuhu illal mutahharun, itu kalau kita lihat salahnya tafsirnya hadis, tafsirnya ayat, hu la yamassuhu, tidaklah menyentuh, hu itu adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Al-mutahharun itu adalah para malaikat. Konteks ayat setelah sebelumnya, konteks ayat sebelumnya itu menguatkan bahwasanya dhamirhu itu bukan Quran yang baina aidina, yang ada di tangan kita, tapi Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu memang nggak bisa menyentuh kecuali itu para malaikat. Maka berarti keluar dari pembahasan kita. Cuma kita hukumi makruh karena alasan itu hadis yang kedua, la yamassul qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Ini kita ambil di sini. Pendalilannya itu lafadznya umum, tahir kecuali suci, itu umum, itu umum. Suci dari hadas kecil, hadas besar dan seterusnya, itu umum. Bagi yang mengecualikan makna tertentu, maka dia harus mendatangkan dalil. Imam Al-Albani dan Ibnu Hazm yang mengatakan boleh menyentuh, boleh membaca, itu punya bantahan kepada hadis yang dijadikan pegangan tadi. Apa kata mereka? Apa kata beliau? La yamussul qur'ana illa tahir. Tahir ini mananya mukmin, lawannya kafir, karena mukmin itu suci. Adapun kafir, innamal musyrikuna najas, wong musyrik itu najis, makanya gak oleh menyentuh Al-Quran. Itu kata Imam Al-Albani. Tapi yang paling kuat, tohir nggak bisa diartikan mukmin, nggak bisa. Tapi mananya tohir adalah suci. Arti tohir itu suci, tohir itu suci. Makanya Syekh Ali Adam dalam kitab beliau Syarah Sunan Nasai itu menguatkan ketika mengatakan hadis ini sahih, lalu beliau membantah kepada orang yang mengatakan tohir itu dikhususkan hanya mukmin saja, itu dibantah oleh beliau. Dan kesimpulannya adalah tohir adalah umum. Jadi kesimpulan barakallahu fiik, pendapat yang paling kuat, disunahkan dan dianjurkan bagi orang yang berhadas kecil untuk apa? Untuk berwudu dulu, jangan menyentuh Al-Quran. Bagi yang haid dan bagi yang nifas, itu hukumnya makruh menyentuh Al-Quran. Kalau dia ingin baca, gak usah menyentuh, gak usah menyentuh, diupayakan tidak menyentuh. Cuma kan gak oleh menyentuh ketika ada penghalang pakai kaos tangan, berarti boleh gitu kan? Itu pertanyaan di sini. Kan gak oleh menyentuh, memegang secara langsung gitu kan? Nah, berarti kalau kita pakai kaos tangan gimana gitu kan? Itu kembali kepada kata massa yamussu. Massa yamussu itu mananya bersentuhan kulit dengan langsung. Massa yamussu itu bersentuhan langsung. Nah, karena mana bahasa massa yamussu itu bersentuhan langsung, itu berarti apa? Berarti boleh dia memegangnya, tapi harus ada penghalang. Tapi nggak boleh dipahami untuk menyentuh wanita. Memang lafadznya kayak laiyut anahadukum, sungguh ditusuk salah satu di antara kita dengan besi yang panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita dengan, nah, menyentuh wanita dengan tanpa menyentuh wanita yang tidak mahramnya, ya kan, maksudnya itu berarti massa. Berarti kalau megang wanita dengan bajunya itu nggak apa-apa, itu salah. Memang lafadznya itu menyentuh, tapi di situ ada ilah. Apa ilahnya? Ilahnya adalah plus menyentuh plus mendatangkan fitnah. Nah, sebagian orang ini nggak memahami poin yang kedua, bahwasanya menyentuh wanita walaupun tidak langsung, itu dengan pakai kain di atasnya pun itu mendatangkan fitnah, maka tetap dilarang karena itu masalah fitnahnya, mengundang fitnahnya.
Nah, kayak nanti kalau itu boleh, ya udah ambil kaos tangan, pegang-pegang tubuhnya wanita oleh, wah memumut kabeh urusan ini salah, pemahaman itu salah. Walaupun memang secara bahasa mana massa itu menyentuh secara langsung, memang, tapi itu nggak bisa dipakai untuk wanita. Yang mana menyentuh wanita itu ada ilah yang kedua, alasan yang kedua yang itu dilarangnya, yaitu berupa fitnah, berupa fitnah. Yang ini nggak bisa ditoleransikan, baik dia pakai baju tebal 1 meter 2 meter gitu kan, selama itu apa, selama itu adalah mendatangkan fitnah, tetap dihukumi dilarang. Itu kesimpulannya begitu.